60s, 68 to the 70s is when you could still hit it, yeah, but not today. No way. Mencuri Raden Saleh adalah sebuah film drama aksi perampokan Indonesia yang diproduksi oleh Visinema Pictures dan tayang sejak 25 Agustus 2022 lalu di bioskop. Kemudian mulai tanggal 5 Januari 2023 ikut main juga di Netflix. Film ini disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko yang juga menuliskan skenario-nya bersama Hussein M. Atmojo. Sebagai pemeran utama adalah aktor tenar Iqbal Ramadan yang berperan sebagai Piko. Kemudian ada Angga Yunanda bermain sebagai Yusuf Hamdan alias Ucup. Berikutnya ada Nini Haq sebagai Sarah yang tak lain adalah pacar Iqbal. Piko. Dan berikutnya ada Rachel Amanda, mantan artis cilik. Dia berperan sebagai Vela. Dan dua tokoh utama adalah Umay Sahab bermain sebagai Gofar dan Ari Irham sebagai Tuk. Ikut bermain di sini aktor senior Tio Pakusadewo sebagai Permadi yang mantan presiden, Dwi Sasono sebagai Budiman ayahnya Piko, dan tak lupa pula ada Atika Haisulan sebagai Dini, sang kurator istana. Mencuri Raden Saleh berkisah soal seorang pemalsu lukisan atau master forger bernama Piko yang membutuhkan dana 2M untuk membebaskan ayahnya Budiman dari penjara. Ucup ini yang seorang hacker berhasil membujuk Piko untuk mengerjakan satu proyek pemalsuan yang spektakuler, yaitu memalsu lukisan legendaris karya maestro Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Honornya pas dengan yang diperlukan Piko, yaitu 2 miliar. 2 miliar itu kalau dibeliin cilok bisa dapat berapa pabrik. Namun saat diantar ke pembelinya, yaitu mantan presiden Permadi ini biasanya paranormal, Piko dan Ucup malah mendapatkan job tambahan, yaitu mereka disuruh menukar lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang asli yang ada di istana presiden dengan lukisan palsu buatan Piko. Honornya tidak main-main, 17 miliar. 17 miliar ini kalau dibelikan jepitan jemuran bisa dapat berapa kontainer. Dan itu bukan request atau tawaran, melainkan paksaan. Piko jelas kelabaan. Selain karena dia dan teman-temannya itu bukan pencuri benda seni profesional, juga kemelodrama percintaan dengan Sarah membuat mereka bertengkar dan Sarah memaksa ikut ketemu dengan para pembeli lukisan palsu Piko. Untuk mengatasi masalah, Piko dan Ucup kemudian merekrut para profesional guna membantu melancarkan rencana pencurian mereka, yaitu Gofar yang ahli mekanik dan elektronik, Tuk yang jago kebut ala Need for Speed campur Fast and Furious, dan terakhir Vela, sang negosiator yang punya kesibukan sambilan dengan membuka lapak blackjack kecil-kecilan. Dipimpin Ucup yang menjadi mastermind rencana kejahatan, lengkap dengan istilah-istilah teknis film action semacam extraction point dan contingency plan. Aksi pencurian atau penukaran pun mulai direncanakan dan dieksekusi. Lalu rencana itu buyar dan semua lari terbirit-birit kayak jambret dikejar pemuda Karang Taruna. Gara-gara itu mereka kemudian memutuskan untuk balas dendam pada sang biang kerok semua permasalahan dengan membuat sebuah alat yang bisa mengeluarkan asap.
Tidak ada masalah yang berarti sebenarnya dalam aspek-aspek teknikal mencuri Raden Saleh. Jadi aspek-aspek yang kita semua bisa pelajari di IKJ atau institut-institut kesenian jurusan sinematografi. Angle kameranya oke, pencahayaannya juga, koreo fighting dan adegan actionnya juga lumayan. Yang agak mengganggu adalah di sisi acting. Banyak pengucapan para aktor muda yang edgy itu gak jelas, kayak orang berkumur. Ya ini tidak aneh sih, karena mereka, Iqbal, Angga, Agni dan yang lainnya itu kan memang bukan keluaran teater, sehingga wajar kalau mereka tidak pernah latihan olah vokal dan pelafalan, yang mana dua hal itu merupakan materi pelajaran paling mendasar yang harus dipelajari para calon aktor dan aktris. Problem lainnya, seperti pada umumnya film Indonesia, ada di cerita dan eksekusi skenario-nya. Kayak apa aja? Banyak hal yang tidak masuk akal muncul di skenario-nya, muncul lewat skenario-nya. Salah satunya adalah bahwa ada mahasiswa umur 20-an nyari penghasilan tambahan dengan bekerja sebagai master forger atau pemalsu lukisan kelas dunia. Bagi yang belum tahu, bagi yang tidak tahu apa-apa soal dunia seni, master forger lukisan kelas atas adalah profesi yang serius. Perlu tak hanya skill gambar, tapi juga dedikasi dan totalitas, yang mana tidak termungkinkan dilakukan oleh mahasiswa yang sedang bingung soal kerkel, tugas, dan kisah cinta. Selain itu, master forger pasti adalah pekerjaan kriminal kelas atas yang dia harus bekerja dalam kerahasiaan, karena nggak boleh ada orang tahu, aku master forger lu. Nggak mungkin. Seorang master forger bisa diriset di beberapa artikel online tentang pemalsu lukisan kelas dunia, bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk meriset pelukis dari lukisan asli. I am Max Brandit, master forger, and I made over £500,000 forging art. In those days, you didn't have the technology to send them up to the lab to be tested. Today, you would never get away with it. They can tell you the day you painted it, the colour, how old it is, the canvas has got to be right. You know, you can't forge. So in my day, you didn't have all this technology. From 60s, 68 to the 70s is when you could still hit it, but not today. No way. Nah, ini tambahan pengetahuan bagi guys kalian penonton acara ini. Memalsu lukisan itu, lukisan yang layak dilelang seharga ratusan juta dan miliaran rupiah di biro lelang. Tak hanya urusan kopas gambar mirip kayak yang aslinya, tapi juga soal nyari bahan-bahan khusus. Melukisnya tak bisa di sembarang kanvas. Yang penting panjang kali lebarnya sama dengan lukisan aslinya. Tapi di kanvas yang berasal dari periode waktu sezaman dengan lukisan aslinya. Kayu frame dan catnya juga. Jadi, misal ada master forger yang akan memalsu lukisan Mona Lisa, dia harus nyari bahan kanvas, kayu frame, dan cat yang menyerupai material lukis asli Leonardo da Vinci saat bikin Mona Lisa tahun 1503. Kamu pasti bertanya, kenapa harus seriweh ini? Ya karena kurator museum atau biro lelang ngetes keaslian lukisan dengan metode forensik, yaitu mengukur usia kayu, kanvas, dan menganalisis kandungan kimiawi catnya. Dari sini bisa diketahui apakah kanvas, kayu, dan catnya orisinal dari masa itu. Harus dengan forensik dan tidak bisa seperti yang dikerjakan Dini sang kurator istana, yaitu cukup diinceng-inceng sambil pakai sarung tangan hitam, lalu lukisan yang asli ditemplei stiker merah. Kalau detail dunia kesenian yang itu masih terlalu tinggi, kita bisa menyorot sesuatu yang lebih dekat ke keseharian kita. Istana Presiden memindahkan harta karun negara dengan memanfaatkan jasa
Senopati Express yang merupakan biro ekspedisi sejenis JNE, JNT, dan Si Cepat. Dan Senopati Express itu katanya belum menggunakan komputer, belum online. Di dunia fantasinya Piku dan Ucup, mungkin saja White House kalau memindahkan barang-barang pusaka negara Amerika juga pakai UPS atau bayar kurir Amazon. Mencuri Raden Saleh sebenarnya sudah oke, mengambil tema yang belum pernah diambil siapapun di Indonesia, yaitu pemalsuan lukisan dan heist movie, film perampokan. Dan tata laksana pelaksanaan produk placement dari Bibli sama aplikasi pintu dan satu lagi produk wafer juga sudah oke. Sayang skenarionya, lagi-lagi masalahnya di skenario, melakukan satu dosa besar. Naruh nama Raden Saleh di judul, tapi di dalamnya sama sekali nggak ada penjelasan apapun, bahkan penyebutan lebih detail soal sosok Raden Saleh Syarif Bustaman yang jenius dan berasal dari kampung Bustaman di Semarang yang juga terkenal dengan Gule Bustaman. Nama Raden Saleh pun cuman gimmick tempelan, sama sekali tidak masuk di dalam struktur plot cerita. Semua ini adalah murni masalah skill kepenulisan, bukan keahlian sinematografi dengan segala istilah teknisnya yang angker dan elit itu. Jika penulisnya pernah ikut kelas menulis di Gramedia Writing Project atau Tempo Institute atau di Kompas, semua perintilan yang serba gak masuk akal dan tidak detail itu pasti bisa dengan mudah dihindarkan. Padahal banyak cerita menarik soal lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang bisa dihadirkan dalam dialog skenarionya. Misal, data restorasi tahun 2012 atau 2013 yang dikasih Ucup ke Pico sebenarnya berisi data bahwa restorasi dilakukan oleh seorang peneliti Jerman yang bernama Susanne Erhardt. Dan yang direstorasi apanya coba? Vernisnya. Ini sama sekali nggak muncul, padahal ini sangat menarik. Dan terlihat Ucup hanya menyerahkan satu bendel makalah kayak tugas akhir mahasiswa ke Piku. Dan fakta trivia kali pertama berita soal lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro muncul adalah dari surat Raden Saleh kepada Adipati atau Duk Ernst kedua dari Sachsen-Coburg dan Gotha bertanggal 12 Maret 1857 atau 27 tahun setelah Diponegoro tertangkap. Di surat itu Raden Saleh memberi tahu kepada rekannya Adipati Ernst II bahwa dia sedang membuat lukisan tentang penangkapan seorang panglima dari suku Jawa yaitu Diponegoro. Tadinya lukisan itu disimpan di Belanda, tapi kemudian diserahkan kembali ke Republik Indonesia tahun 1969 dan sekarang disimpan di Istana Presiden yang mana tak disebut di filmnya, yaitu Istana Presiden yang di Jogja, yaitu Gedung Agung. Dengan semua perintilan yang tidak jelas, tidak detail, dan tidak masuk akal ini, saya terpaksa harus puas memberi nilai Mencuri Raden Saleh 31% saja untuk niat baik yang sayangnya tidak dieksekusi dengan maksimal, terutama dari sisi penulisannya. Segitu dulu guys, kita ketemu lagi episode berikutnya di review dengan film dan serial lain yang lebih menarik.